Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Angelin Carolina, yang akan membawakan berita teraktual dan terpercaya. Inilah seputar info selengkapnya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Indonesia menghadapi fenomena sosial yang menarik perhatian para ahli sosiolinguistik dan budayawan. Survei terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa 92% generasi Z Indonesia menghabiskan rata-rata 8 jam sehari di media sosial. Sebuah realitas yang secara signifikan mempengaruhi cara mereka berbahasa dan berinteraksi dalam konteks sosial budaya. Data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat lonjakan drastis penggunaan bahasa campuran Indonesia-Inggris di kalangan anak muda, terutama di platform seperti TikTok dan Instagram. Fenomena bahasa selangit atau penggunaan bahasa gaul yang semakin kompleks telah menciptakan kesenjangan komunikasi antar generasi, di mana orang tua mengaku kesulitan memahami percakapan anak-anak mereka di media sosial. Profesor Linguistik Universitas Indonesia, Dr. Siti Aminah, mengungkapkan bahwa perubahan bahasa ini bukan sekedar tren, melainkan cerminan pergeseran identitas budaya yang lebih luas. Anak muda sekarang hidup dalam dua dunia. Realitas fisik yang masih memegang nilai-nilai tradisional dan realitas digital yang mendorong mereka untuk mengadopsi identitas global. Jelasnya dalam seminar virtual yang dihadiri ribuan akademisi bulan lalu. Dampak fenomena ini terlihat jelas dalam perilaku sosial sehari-hari. Penelitian dari Pusat Kajian Budaya Digital mencatat penurunan 45% partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya tradisional sejak 2019. Sebaliknya, terjadi peningkatan 300% dalam partisipasi mereka pada festival musik dan budaya pop yang dipromosikan melalui media sosial, menciptakan bentuk baru ekspresi budaya yang menggabungkan elemen tradisional dengan modern. Merespon situasi ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Digitalisasi Budaya Nusantara yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas. Program ini telah berhasil mengajak 500 komunitas budaya lokal untuk aktif di platform digital, menghasilkan konten yang mengedukasi generasi muda tentang kekayaan bahasa dan budaya daerah dalam format yang relevan dengan era digital. Di sisi lain, beberapa komunitas kreatif anak muda justru melihat fenomena ini sebagai peluang. Komunitas gaul tradisional di Yogyakarta misalnya, berhasil menciptakan konten viral yang menggabungkan bahasa gaul dengan filosofi Jawa, mencapai 10 juta views di TikTok dalam sebulan terakhir. Pendiri komunitas Adi Prasetyo menyatakan, "Kami tidak melihat ini sebagai ancaman terhadap budaya, tapi sebagai evolusi alami bagaimana generasi kami mengekspresikan identitas." Meski demikian, para ahli sepakat bahwa diperlukan keseimbangan yang tepat. Dr. Bambang Wisodo, antropolog budaya dari Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya literasi digital budaya. Kemampuan untuk bernavigasi di dunia digital sambil mempertahankan akar budaya. Yang kita saksikan bukan hilangnya budaya, melainkan transformasinya. Tantangannya adalah memastikan bahwa dalam proses ini, esensi nilai-nilai budaya kita tidak tergerus, melainkan diperkaya. Tegasnya dalam wawancara eksklusif minggu lalu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Angeline Carolina, pamit undur diri dan sampai jumpa.